Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, tiada kebahagiaan bagi seorang ayah dan ibu di muka bumi ini selain mendapatkan bakti anaknya. Anak yang mendapatkan atau anak yang membahagiakan kedua orang tua adalah anak-anak yang sangat membanggakan. Betapa bahagianya kalau seorang suami mampu mengajarkan istrinya untuk taat pada mertua. Betapa bahagianya seorang pemimpin mendapatkan penghormatan dari karyawan. Betapa bahagianya seorang atasan mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari bawahannya. Semua karena sifat rendah diri, tawadhu atau low profile. Ayah dan ibu dihormati karena mendidik dan mencontohkan. Istri taat sebab contoh dan teladan suami. Karyawan melaksanakan tugas sebab apapun karena pimpinan tidak asal perintah. Anak buah atau bawahan mendapatkan bimbingan terbaik dari atasan, bahkan akan selalu dikenang kebaikan atasannya selamanya. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, menjadi umat Islam atau beragama Islam adalah ketentuan terbaik, takdir kebenaran terindah. Jangan sia-siakan pertolongan Allah. Ketika semua didapatkan, datanglah anak yang berbakti kepada orang tua, datanglah bawahan yang masih hormat kepada kita, datanglah seorang istri kepada mertuanya dengan rendah diri. Jangan sia-siakan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka malah mengucap salam. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, rendah diri di depan manusia, di depan orang lain bukan kehancuran. Rendah diri bukan juga kegagalan. Rendah diri adalah langkah menuju sukses. Kalau seandainya kita belajar menjadi orang yang rendah diri hanya 360 hari, kita akan mendapatkan penghormatan ribuan hari. Makanya disebutkan dalam ayat tadi, jika disampaikan kepada orang-orang, kalau orang jahili, orang-orang bodoh datang menghina kita, malah dijawab dengan salam. Mengapa kita menjawab dengan salam?
Karena orang bodoh bukan lawan tanding kita. Orang-orang yang tidak paham agama bukan lawan tanding kita. Kalau ada orang yang tidak mengerti agama, kemudian ngotot memperdebatkan persoalan yang sebenarnya bisa difahami oleh orang-orang yang ngerti agama, dan orang bodoh ini akan terus menekan kita dengan pertanyaan-pertanyaan, kita tinggalkan. Kita ucapkan senyum, kita ucapkan assalamualaikum, kita sampaikan salam damai, sudah selesai. Mengapa? Apa yang harus kita terangkan? Baca kitab kuning tidak bisa, baca kitab gundul tidak bisa. Mereka hanya mendapatkan dari Al-Quran, kemudian baca terjemahannya, kemudian dia fatwakan. Itu bukan lawan kita. Sementara dalam ilmu Al-Quran itu sangat luas. Di dalamnya terdapat nasi mansuh, di dalamnya terdapat pengetahuan nahu sorof. Di dalam Al-Quran ada pelajaran mantik, di dalam Al-Quran ada pelajaran balaghah, di dalam Al-Quran ada dzauqul arab. Jadi orang bodoh kita tinggalkan. Cukup berikan senyum. Jadi kita memilih sebagai umat Islam untuk memilih rendah diri. Siapapun yang merasa rendah diri, siapapun yang merasa andap asor, siapapun yang merasa low profile, Allah angkat segera. Kalau pekerjaan tawadhu ini 360 hari, hanya dalam 1 tahun, kita akan merasakan kebahagiaan ribuan hari. Oleh karena itu, melawan orang yang menghina kita adalah kegagalan tingkat tinggi. Gagal kita. Sebab penghinaan lahir dari nafsu, bukan logika. Kalau orang menghina kita, lahirnya bukan dari logika, tapi dari nafsu. Wa ainu ridho an kulli aibin kalilah. Kadang-kadang benci itu lahir karena pada dasarnya benci. Apapun perbuatan baik kita tidak akan pernah dianggap baik. Sebaliknya, kalau sudah kadung cinta, apapun perbuatan jelek akan dianggap baik. Sahabat salsabilah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau penghinaan itu jelas lahir dari kebencian, bukan karena rasa cinta. Jadi penghinaan tidak lahir karena logika. Walaupun kita membalasnya dengan segepok dalil dan sekeranjang bukti, itu tidak mementahkan atau tidak akan merubah penghinaan itu sendiri. Sahabat salsabilah, jika ingin sukses selamanya, sampai lewat masa pensiun sekalipun, masih tetap dihormati oleh bawahannya, ayo kita nikmati Ramadan dengan andap asor. Kita nikmati Ramadan dengan rendah diri. Kita nikmati Ramadan dengan tawadhu. Kita nikmati Ramadan dengan low profile. Insya Allah semua akan menjadi lebih baik. Karena Allah menjanjikan siapapun yang tawadhu, siapapun yang rendah diri, siapapun yang andap asor, Allah akan angkat derajat setinggi-tingginya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.